Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-25 ini kita akan berkenalan dengan surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan merupakan surah yang ke-25 di dalam susunan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Surah Al-Furqan ini terdiri dari 77 ayat dan termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah. Nama Al-Furqan juga digunakan dalam berbagai mushaf di negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Libya, Maroko, Pakistan, dan juga Iran. Sahabat Al-Quran, kata Furqan berasal dari akar kata faroko. Kata Furqan lazim digunakan untuk menunjuk Al-Quran, yaitu kitab suci yang berisi petunjuk-petunjuk yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Menurut Al-Qurtubi, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yaitu yang pertama, karena kandungan Al-Quran membedakan antara yang hak dan juga yang batil, serta antara yang mukmin dan juga yang kafir. Nah, kemudian yang kedua, karena Al-Quran menjelaskan hukum halal dan juga haram. Adapun penamaan surah ini didasarkan pada adanya kata Al-Furqan di ayat pertama dalam surah ini sebagai berikut. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sahabat Al-Quran, pemilihan kata ini mengisyaratkan bahwa dalil-dalil dalam surah ini berfungsi sebagai pemisah antara kebenaran dan juga kebatilan. Nah, surah ini memiliki 3 tema utama yang masing-masing diawali dengan Tabarakalladzi. Yang pertama, penekanan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Kemudian penjelasan tersebut terkandung di dalam ayat 1 sampai dengan 9. Nah, yang kedua, kepastian adanya hari kebangkitan dan pembalasan yang disebut di dalam ayat 10 sampai dengan 60. Dan yang ketiga, dalil-dalil keesaan Allah di dalam ayat 61 sampai dengan 77. Sahabat Al-Quran, nama Al-Furqan telah muncul pada masa Nabi SAW. Bahkan nama ini pernah juga diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak mengoreksi penamaan tersebut. Maka penamaannya dengan Al-Furqan dapat dikategorikan bersifat tauqifi berdasarkan afirmasi atau takrir dari Nabi. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Anil Miswar bin Makhramah wa Abdir Rahman bin Abdil Qari annahuma sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul Sami'tu Hisham bin Hakim yaqra' surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra' ala hurufin katsiratin lam yuqri' biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakittu usawiruhu fi shalah fatasabbartu hatta sallam ila akhiril hadis. Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar bin Khattab bercerita, semasa Rasulullah SAW masih hidup, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan. Aku mencermati bacaannya. Ternyata ia melantunkannya dengan bacaan yang berbeda yang tidak pernah Rasulullah SAW bacakan kepadaku. Aku pun nyaris menarik kepalanya ketika sholat itu juga. Namun, aku berusaha bersabar hingga ia mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Al-Quran, nama Al-Furqan juga tercatat dalam riwayat yang menjelaskan tentang turunnya surah ini. Seperti dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas atau dalam riwayat para tabi'in seperti Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, dan Jabir bin Zaid. Menurut Ibnu Ad-Durrais dan An-Nahas, Ibnu Abbas berkata, Nazalat suratul Furqan di Makkah. Surah Al-Furqan turun di Makkah. Oleh sebab itu, nama Al-Furqan banyak ditemukan di dalam kitab-kitab ulama, baik hadis maupun juga tafsir. Di antaranya karya Al-Farra, At-Tirmidzi, At-Tabari, Ibnu Al-Jauzi, As-Sakhawi, Al-Mukhallalati,
dan juga Ibnu Ashur. Nah, terkait nama lain dari surah ini, tidak ada riwayat sharih yang menyebutnya, maksudnya menyebutkan adanya nama lain selain Al-Furqan ini. Namun menurut Ibnu Ashur, ada informasi yang menyebutkan bahwa sejumlah ulama Tunisia menyebut nama surah ini dengan Tabarak Al-Furqan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai surah Al-Furqan. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi esok hari. Jangan lupa ikutin terus program ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.